Selamat pagi semuanya, Shalom. Mari kita sama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan kita mendengar tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan yang singkat. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau merasakan damai-Mu, sukacita-Mu, hadirat-Mu, biar melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mau taat dan setia. Kami mau disiplinkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus, untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, amin. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari angkat hatimu, katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya. Ya ralalaba karaba ya ralalaba. Oh, kami sembah. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami memuji-Mu, kami bersyukur meninggikan Engkau, Allah yang hidup, yang kami rindukan. Kau telah berkorban bagi kami. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, kami sembah. Haleluya. Kiaramo ya ralalaba, sadaralalaba ya ralalaba kanamaya naralalami. Biar pengurapan Allah turun menaungi setiap kita pagi hari ini, mengalir bersama di dalam hadirat-Nya. Oh ya ralabakaname ya ralalalamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang banggakan selain diri-Mu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang kubanggakan selain diri-Mu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang kurindu. Ajarku mengenal-Mu, oh ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang kurindu. Ajarku mengenal-Mu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu,
hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh ajarku mengenalmu. Kami mau mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu ya Tuhan, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tuhan bekerja lebih lagi dalam nama Yesus. Kami mau mengenal kuasa dan kebangkitan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, ayo. Jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk-ngantuk nanti nggak dapat berkat. Yo, kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ini dua anak bujang di base camp mana ini? Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai seterusnya 9 ya. Ayat yang ke-7 sampai 9 atau 10. Filipi pasal 3 ya. Kita baca Filipi 3 ayat 7 dan seterusnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Wow. Maksudnya di sini kuanggap rugi itu bukan berarti dia, aduh saya ini rugi sudah percaya Yesus. Saya sudah kesana sini, saya ditelantarkan atau nggak makan, saya merasa terhina atau apa. Bukan. Tetapi maksudnya adalah pencapaian-pencapaian Paulus dulu yang sudah dia capai ya. Maksudnya segala jabatannya dulu, wah jabatannya tinggi. Namanya terhormat sekali itu dalam pemerintahan ya di Yahudi. Apalagi ya siapa sih yang tidak tahu? Dulu kan namanya Saulus. Siapa yang tidak tahu Pak Saulus, Om Saulus dulu? Kalau dia sudah kasih komando, wah semuanya taat. Nah ya, apalagi gelar Saulus ini setara dengan ya profesor Bapak Ibu Saudara. Setara dengan apa? Prof. Iya. Dia sekolah loh, dia pendidikan loh. Ada dosen-dosennya dia, ya. Oleh sebab itu, walaupun dia sudah mencapai luar biasa cara berpikir, kasta di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, tetapi dia berkata, aku anggap rugi semuanya itu karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Hebat sekali ya. Kalau kita sudah mencapai gelar ini gelar itu, pencapaian prestasi ini prestasi itu ya, wah pasti kita bangga ya. Namun Rasul Paulus berkata, ku anggap rugi.
Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Waduh, ekstrim ini ya. Tidak semua orang bisa ya. Namun di sini Paulus menyampaikan keteladanannya di dalam mengenal dan mengiring Yesus. Dia tidak peduli prestasi apa yang sudah dicapai. Dia tidak peduli apa yang sudah pernah ia gapai. Dia menganggap semuanya itu sampah. Oleh karena pengenalan akan Kristus. Supaya dia memperoleh Kristus. Kalau dia berpegang terus pada prestasi dan pencapaian yang dia gapai, dia tidak akan memperoleh Kristus. Dia memperoleh pujian manusia. Tetapi Rasul Paulus menyadari pujian manusia tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah kelak Tuhan yang akan memberikan penghargaan itu kepada saya. Kira-kira begitu ya maksud Paulus ini. Dia tidak mau hidup dengan penghargaan manusia. Dia tidak butuh pengakuan manusia. Ya, kira-kira begitu. Ya, untuk apa diakui manusia kalau tidak diakui Tuhan? Kita perlu meneladani Rasul Paulus ini supaya apa? Supaya tujuannya cuma satu, kita memperoleh Kristus sepenuhnya dalam hidup kita. Luar biasa nih Rasul Paulus ini. Bahkan diikuti oleh hamba-hamba Tuhan, ada yang hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ya. Itu dengan tulisan Rasul Paulus seperti ini, dia ambil gelar kuliahnya dan ambil ijazah kuliahnya dan dia lemparkan ke sampah. Ya, ya terserah, silahkan aja gitu ya. Tetapi saya pikir tidak perlu seperti itu ya. Karena cerita hidup Paulus dengan orang-orang pada umumnya pada saat ini tuh ya berbeda. Saya mau kasih jelaskan. Rasul Paulus dulu kan namanya Saulus. Dia itu memperoleh semua dengan pengandalan diri sendiri. Semua gelar, semua prestasi, semua pencapaian, semua nama, ya, nama Paulus itu, semua nama dia dapat. Saulus itu bisa gini, Saulus itu bisa gitu. Namun di situ seolah-olah terdistorsi atau terkotori oleh prestasinya dalam membunuh orang-orang percaya. Sehingga dia beranggap bahwa untuk apa itu semua kalau aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Ya. Namun berbeda dengan kita ketika kita mendapat gelar, dengan kita berdoa, kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya ijazahnya jangan dibuang lah. Saya pikir itu kurang bijaksana. Ya. Itu kurang bijaksana. Sekali nanti ditanya dalam melamar pekerjaan minta ijazah. Lah kita kalang kabut. Ya, kita kalang kabut, kita minta ke kampusnya, ya kan? Kampusnya belum kasih ijazah. Kenapa ijazah kamu? Itulah Pak, saya buang. Ngapa kamu buang? Saya baca tulisan Paulus ini dalam Filipi 3:7-9. Aduh, kamu salah tafsir. Ya, enggak begitu Bapak Ibu Saudara.
Makanya Tuhan ajarkan kita untuk mengandalkan siapa? Tuhan. Yang kuliah andalkan Tuhan. Ya, jangan mengandalkan manusia, apalagi kekuatan kepintarannya sendiri. Supaya nanti tidak merasa bersalah lalu, aduh, saya ini kuliah penuh dengan mengandalkan diri sendiri. Dia ambil ijazahnya lalu dia buang. Enggak lah, ya. Jangan begitu. Amin. Ya, apalagi kalau ijazahnya itu ya bayar. Ya, ada itu orang-orang sarjana teologi ya pakai bayar ijazahnya. Ndak pantas begitu. Ya, ndak pantas saya pikir. Dia harusnya mengerjakan tugas. Dia harusnya berjuang. Supaya apa? Supaya pinter. Iya. Kalau khotbah, kalau memberikan eksegese kepada jemaat, ya supaya dia hati-hati gitu. Jangan malas-malasan kalau kuliah itu. Ya, makanya wah dalam hati saya semangat sekali untuk kuliah lagi. Ya, senang belajar. Dulu waktu saya kerja kantor, saya udah cukup lah. Ya, magister ini sudah cukup lah. Berjalannya waktu ternyata kuliah itu perlu dan ingin menggali lagi. Belajar dari dosen-dosen, belajar dari kampus, belajar lagi ya dari bahan-bahan, dikasih tantangan, dikasih tugas ya. Kamu tugasnya gini gini gini. Kerjakan lagi, ketik lagi. Wah, berpikir begitu rupa lagi, ya kan? Iya, lembur lagi, nggak tidur lagi. Ya, senang rasanya. Tapi ada sesuatu yang dapat. Jadi kita tidak mendapatkannya. Nih, tolong kamu saya ambil disertasi, saya baca bayar sekian juta kamu kerjakan. Nggak begitu. Ya, itu kalau kamu dapat gelar, dapat ijazah, bolehlah kamu buang. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berdoa, menangis di kaki Tuhan, nggak bisa Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Minta tolong sama Tuhan. Ketika kita di wisuda, aduh itu pasti akan berlinang air mata melihat penyertaan Tuhan dalam kita menggapai ya eh, gelar-gelar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada ijazahnya nanti jangan dibuang. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau buang ijazahnya, cepat-cepat titip ke saya saja. Nanti mana tahu minggu depan pikirannya berubah. Aduh pastor, maaf pastor. Saya salah pastor. Ijazahnya saya ambil lagi. Ya ya Pak, ya Bu, ya. Iya, jangan salah tafsir ya. Ya, ada itu hamba-hamba Tuhan yang dibuangnya ke sampah ijazahnya. Ya, ndak usah ya, tidak perlu. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Katakan amin. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Tuhan jangan sampai pakai kebenaran kita sendiri. Ya, kalau kita pakai kebenaran kita sendiri, kita merasa paling benar dan tidak orang lain itu pasti paling salah. No, enggak begitu. Kita ini penuh dengan kesalahan, udah titik. Kita perlu kebenaran Tuhan yang menolong kita, apapun itu jenisnya. Ingat baik-baik, kita ini penuh dengan kekeliruan, kesalahan, ketidaksempurnaan. Hanya firman yang sungguh-sungguh murni. Firman itu murni sekali. Sehingga kuasanya sangat besar. Kalau engkau sedang dimurnikan, jangan protes. Karena Tuhan mau membuat engkau menjadi tempat kuasa Tuhan bekerja. Ya,
Kemurnian itu sangat-sangat mahal. Ya, kenapa karunia roh pada saya pribadi bisa bekerja? Karena saya suka akan kemurnian. Bapak Ibu Saudara harus belajar akan hal ini. Kalau engkau tidak suka hal kemurnian, engkau tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena nantinya engkau akan semua pikiran-pikiranmu akan masuk ke situ dan engkau akan seperti mencampur adukkan pikiranmu dengan firman Tuhan. Nanti itu akan kualitasnya tidak bagus. Jadi oplosan, ngerti ya? Namun ketika engkau murni, silahkan Tuhan bekerja apa yang Tuhan mau. Ya harus begitu. Namun dalam pemurnian itu sakitnya luar biasa. Daging itu sakit rasanya. Pingin berontak rasanya. Tuhan kok sudah seperti ini, kok lama sih? Prosesnya kok lama sih? Apa sih susahnya cuman pelayanan kayak begini aja? Kok saya nggak boleh? Nah itu proses pemurnian itu. Ya apalagi? Ya saya kan pinginnya begini-begini. Itu pinginnya kita. Tapi pinginnya Tuhan nggak begitu. Pinginnya Tuhan itu kita benar-benar dimurnikan dulu. Dibuang dulu cara-cara yang salah. Dibuang dulu konsep-konsep yang salah. Dibuang dulu semua yang membuat kita tidak bisa konsentrasi akan hadirat Tuhan. Dibuang dulu. Ya, saya mau pastikan tidak ada satupun jemaat, pengerja, penatua, siapapun yang bisa mengendalikan saya. Tidak ada. Ya, ya, sekalipun siapapun dia tidak ada. Mau dia pejabat kah? Mau dia orang pemerintahan kah? Tidak ada. Ya, saya tidak takut kepada siapapun. Karena apa? Saya tahu Tuhan saya yang membela saya. Kalau Tuhan berkata A, saya harus lakukan A. Kalau Tuhan berkata B, saya harus lakukan B. Ya, bernegosiasi boleh? Boleh. Ya, silakan. Tetapi saya lagi-lagi katakan, ya, saya suka yang namanya kemurnian. Dan gereja ini harus menjadi gereja yang murni. Kalau mau menjadi gereja yang murni, kita nggak boleh mengendalikan orang lain. Kita nggak boleh sogok menyogok orang lain supaya ikut aturan kita. No, nggak begitu. Ya, amin. Saya mau kasih tahu, dimanapun letak LCC, tetap LCC. Dan LCC itu punya Tuhan, bukan punya perorangan. Ya, kalau kami bisa memimpin di LCC, itu berarti Tuhan percayakan. Amin. Ya, saya mengimajinasikan LCC nanti ada di ini, ada di ini, ada di ini, ada di ini. Ya, kalau semuanya itu pinginnya kita toh, iya kan, Bapak Ibu Saudara. Namun kan semuanya kita harus betul-betul bergantung sama Tuhan. Ya, ada banyak di dunia ini yang ingin menjerat kita. Ya, nanti di gereja juga nggak boleh yang namanya kampanye-kampanye, nggak boleh di gereja ya. Kecuali dia sewa gedung serbaguna kita, dia mau kampanye terserah. Yang penting dia sewa, kan gitu. Tapi kalau hari Minggu, acara atas nama gereja ya nggak boleh, gitu ya. Gak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pastikan dari awal tidak ada yang bisa mengendalikan. Gereja ini punya Tuhan. Ya, kita gak boleh berdiri atas kebenaran kita sendiri. Gak boleh. Ya,
Artinya apa? Ya kita terbuka bagi masukan, kritikan orang lain. Ya silakan. Yang membangun kita ambil. Yang ingin menghancurkan ya ngapain diambil. Udah gitu aja. Saya lihat Pak Jokowi ya. Wah, luar biasa itu. Mentalnya dia menghadapi ya apa ya, menghadapi serigala berbulu domba, katakanlah begitu. Ya di depan baik, ada keinginannya dia puji-puji. Nanti kalau apa namanya Pak Jokowi di posisi yang misalnya nih nggak baik-baik aja dan di sana ada yang bagus, dia pergi, dia hina-hina Pak Jokowi. Wah, saya lihat ya, orang ini, presiden kita ini memang tiada duanya Bapak Ibu Saudara. Ya, dia nggak pernah loh hina orang lain. Bapak Ibu Saudara pernah nggak lihat Pak Jokowi merendahkan orang lain? Nggak loh. Saya nggak pernah lihat beliau merendahkan orang lain. Wah, hebat ini orang. Makanya kita jangan bosan-bosan berdoa ya bagi beliau ya. Dengan kesederhanaannya gitu loh. Ya, kadang-kadang menghadapi masyarakat ajudannya malah jauh. Dia percaya dia aman. Karena dia percaya gitu loh. Makanya kita harus berdoa biar Tuhan tutup bungkus gitu kan. Dan kita lihat bagaimana peran dan prestasi yang dia alami. Menurut survei ya dunia ini, menurut survei standarnya dunia, Jokowi itu mendapat apresiasi bangsa, mendapat kinerja keberhasilannya itu sampai 81,7%. Wah. Namun menurut beberapa survei malah secara lokal Indonesia kepuasan masyarakat itu mencapai 90% lebih. Wow, hebat ya. Baru kali ini presiden kita berprestasi. Ya, sebelum-sebelumnya kan gimana? Aduh, adalah jual pulau, adalah jual ini, adalah ini itu. Ya, ini malah presiden kita ini membangun Kalimantan. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Pak Jokowi. Wah, hebat. Hihi. Dia tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Walaupun awalnya ya seperti dikendalikan, tapi dia tidak. Akhirnya dia mengambil keputusan yang tepat. Wah, keren ya. Ya, tidak semuanya orang itu bisa seperti itu. Kalau ada orang yang sudah nyaman di posisinya, ya kan? Ada yang seperti ini seperti itu, kepada dia memberilah ini itu. Ya, bisa bergantung orang itu sama orang yang memberi seperti itu. Namun saya pastikan di LCC kita hanya bergantung sama Tuhan Yesus. Ya. Ya, sebagai gembala masih punya lutut untuk berdoa. Ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kirim, Tuhan pasti akan berkati Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau diberkati, ya, ingat baik-baik, ada Tuhan di dalam semua pekerjaanmu. Jangan berpikir kamu mengandalkan diri sendiri. Jangan. Supaya engkau diberkati. Tapi boleh begini, kok saya kok enggak diberkati ya? Ada apa ya? Padahal saya sudah berdoa berpuasa. Coba engkau ingat enggak sama rumah Tuhan? Ingat enggak? Ya, kami pernah di posisi yang tidak enak. Ya, habis segala sesuatu. Namun kami tetap memberikan apa yang menjadi kewajiban kami, yaitu persepuluhan. Di mana kami tinggal, di mana kami bergereja, kami makan rohani di situ. Kami makan makanan yang segar, kami dipimpin di situ. Kami kembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan.
Dan kami lihat bagaimana Tuhan memberkati. Ya, cukup enggak cukup, itu punya Tuhan. Tuhan yang lebih utama. Udah, lakukan itu. Ya, kami belajar. Full timer pelayan Tuhan harus kasih juga Bapak Ibu Saudara. Dan kami melihat bagaimana didikan Bapak rohani kami. Oh, saya baru mengerti. Ya. Dan kami taat, kami semua diberkati. Kalau kami berpikir, aduh ini nggak cukup nih, ini nggak cukup nih, itu mengandalkan diri sendiri namanya. Kapan kita mau dewasa untuk hidup dengan iman? Ya, kita bisa mengatur semua, tetapi kita juga harus melangkah dengan iman. Itu jauh lebih berguna. Ya, nah tetapi kita di LCC ini, Bapak Ibu Saudara, kita ini jemaat baru. Ya, saya tidak akan marah kalau jemaat tidak memberi, tidak ini. No, tidak marah. Tapi kalau nanti ya Anda merasa, kenapa ya kok mandek? Kita udah seperti ini, ngajukan, sudah ini berusaha, kok nggak ada progres ya? Ada apa? Coba saya mau ingatkan, ingatkah engkau akan rumah Tuhan? Ingat nggak? Mau yang muda, anak muda, ingat nggak akan rumah Tuhan? Ya, saya sudah melatih anak-anak muda. Kalau kau punya jajan, kasih apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jajan dikasih orang tua, kasih. Latih dirimu. Tuhan tidak lihat jumlah, Tuhan lihat hati. Ya, semuanya terserah Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi jangan heran kalau ada orang yang diberkati karena dia ingat rumah Tuhan. Karena dia tidak mengandalkan kebenaran dirinya sendiri. Kadang-kadang kita ini harus dibawa Tuhan manuver. Turun ke bawah, nyut. Kenapa ya kok rasanya aneh? Kok rasanya aneh? Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan akan tetap bawa ke bawah terus. Sampai kita menyadari, ya Tuhan saya bernazar. Ya itu baru. Ya Tuhan saya mau ikut panggilan-Mu. Nah itu baru. Tuhan akan membawa engkau mulai stabil. Naik, lama-lama. Dibuktikan enggak nih? Enggak dibuktikan, makin lagi turun lagi nanti. Pesan saya jangan sampai turun ke bawah, sakit. Ya, sakit. Mau diberkati, salah satu kunci adalah ingat rumah Tuhan. Itu aja. Ya, seorang guru, saya juga belajar dari beliau, berkata, kalau aku mengurus rumah Tuhan, rumahku diurus Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar. Mungkin kita nggak punya harta, kita nggak punya apa. Apa yang kita bisa kontribusi kita berikan kepada gereja? Ya, Tuhan perhitungkan itu semua. Ya, ada gereja yang mengajarkan ya kan untuk tidak mengembalikan persepuluhan ya. Tetapi saya mau bilang, lihat hamba Tuhannya. Lihat dulu hamba Tuhannya. Oh, ternyata dia punya aset di sana sini, dia punya saham di sana sini. Oh, dia ternyata ngomong itu enak. Tapi ada hamba Tuhan ya yang nggak punya aset sana sini, yang nggak punya saham sana sini, ya kan? Dan kalau rumah Tuhan kekurangan, wajar kalau hamba Tuhannya nggak ngurus rumah Tuhan dengan baik, karena dia harus ngurus keluarganya. Ya, jangan kita protes, ya kan? Dia harus bisnis, dia harus menghidupi keluarganya, dia harus pelayanan juga. Ya, jangan heran. Ya, saya pun sempat bilang sama Pastor Eni, udahlah, saya sambil kerja, sambil bisnis gitu. Dia masih berat.
Ya, Pak Sore ini tuh masih berat sekali. Kita kalau bisa full aja deh katanya. Saya bilang, ya bagaimana kita ini harus mandiri, saya bilang. Percaya aja, pasti nanti Tuhan cukupkan gini-gini. Ya oke lah, kita doa ya, saya bilang. Ya udah, sampai hari ini kami masih berdoa dan kami masih full buat Tuhan. Padahal kalau ya dibilang job itu ada, ya ada. Ya kan, lumayan Bapak Ibu Saudara. Tapi kan akhirnya kan kita tidak memakai kebenaran diri sendiri. Kita berdoa sama Tuhan. Masih punya lutut untuk berdoa. Ya, ndak jadi soal, ndak jadi masalah kalau hamba Tuhan itu punya bisnis, punya apa. Saya malah acungi jempol, hebat dia. Dia bisa mengatur, ya kan? Nah, nanti saya bilang, ya pasti akan saya juga punya bisnis gitu. Karena saya merasa kapasitas saya cukup besar. Ya, ndak jadi masalah. Malah saya pingin memberkati hamba-hamba Tuhan dengan bisnis itu. Mensupport, ada gereja-gereja yang perlu misalnya. Ya, ya, tapi saya mau kasih tahu lagi. Kalau nanti suatu saat kita merasa, oh ini kok seperti ini ya. Nah coba ingat gak kita akan rumah Tuhan? Ingat gak kita akan panggilan kita? Ya, kita perlu yang namanya belajar untuk dewasa. Ya kan, nggak pakai soal duit itu nggak pakai mengandalkan diri sendiri. Tetap pakai otak, tetap jangan pakai otak. Tetapi jangan mengandalkan diri sendiri dan kebenaran diri sendiri. Amin. Ya, biar kita diingatkan, kita ditegur dimanapun Anda bergereja. Ya, saya mau bilang, ingat rumah Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Biar kami semuanya mengalami perbaikan. Kami mau dipulihkan jiwa kami. Kami mau dipulihkan bahkan keluarga dan keuangan kami. Kami mau dipulihkan Tuhan. Bapa tolong berikan umat-umat-Mu kekuatan yang baru. Supaya mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri sendiri. Kami mau mencintai gereja kami. Kami mau mencintai yang Tuhan beri. Kami percaya kami mengenal Tuhan lewat gereja kami, lewat komunitas ini. Bapa, kami siapkan hati kami untuk perubahan. Kami siapkan hati kami untuk teguran demi teguran yang Tuhan beri lewat hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa biar jemaat-jemaat-Mu mengalami kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Berkati mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan pimpin, berikan kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, kita akan berdoa syafaat. Saya minta Jeremy ya, Jeremy, ayo Jeremy berdoa. Minta tolong suaranya agak gede ya, supaya jelas. Yo, Shalom Pastor, kejelasannya. yo silakan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus terpuja nama. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai pada kami pagi hari ini Bapak. Sekarang kami mau berdoa sepakat Bapak, keberkati bangsa negara kami Bapak. Ya Bapak, berlah bangsa negara kami ini Islam Bapak. Itu bungkus dengan kuasa dan kudus Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, pemimpin kami Bapak, Presiden kami, kalau Urapi Bapak Presiden kami
menjadi pemimpinan yang baik di dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk pemilu nanti Bapa, biar Tuhan yang memilih pemimpin, menjadi pemimpin tak akan Engkau Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelanggar ini Bapa, berkati Bapa. Tuhan limpahkan segala sumber daya alamnya, sumber daya manusianya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa. Berapa pembangunan gereja kami Engkau berkati Bapa, pembangunannya, kecukupkan segala dananya Bapa. Berkati donaturnya di dalam nama Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pastoral pastor ini. Kau berkati pelayanannya Bapa. Berkati usaha Bapa. Dan berkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami Bapa. Inilah sepeningkat nama. Dan mengajar kami berdoa. Apa kami demikian. Apa kami ada di surga, di segala nama. Adalah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kami dari yang cukup. Dan ampunilah kesalahan-kami. Seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan kami dalam cobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kerajaan, kuasa, dan punya sampai namanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Jeremy. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman satu yang penting ya. Kita akan mengadakan retreat encounter tanggal 9 hari Jumat. Itu kan cuti bersama Imlek ya. Jadi itu libur. Seharian dari jam 9 sampai malam kita akan adakan retreat encounter. Buat anak-anak AMD yang belum pernah ikut, wajib ikut. Ya. Ya, atau anak-anak AMD yang ingin rasanya masih butuh ini ikut, segera ikut daftar. Nanti saya akan buat listnya dan Anda wajib ikut. Ya, buat Bapak Ibu Saudara eh, di gereja kita ayo ikut ya. Karena ini penting ini. Ya. Karena kalau Anda mau misalnya pelayanan, Anda mau berdampak lebih selain menunggu waktu dan menunggu penilaian yang kita lihat, Anda juga harus wajib ikut retreat encounter. Karena di situ akan dibukakan mengenai hati Bapa, gambar diri, luka batin, dan juga ada sesi pelepasan. Ya. Nah, itu dari jam 9 pagi sampai malam. Seharian itu ada 4 sesi yang akan kita bawa ya, kita ikuti supaya hati kita dipulihkan. Ada beberapa sisi yang belum dinampakkan oleh kita dan kita terbuka di situ. Atau ada juga hal-hal yang mungkin sekiranya kita tidak sadar. Kita tidak sadar, tetapi itu ada di pada kita supaya Tuhan munculkan dan kita buang yang buruk-buruk itu. Oh, ternyata ini penghalang saya di dalam saya dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, ada banyak kesaksian di retreat encounter. Mereka mengalami kelegaan yang luar biasa dan mereka dibukakan. Oh, ternyata ini yang membuat saya salah dalam cara pandang saya. Oh, ternyata ini yang membuat saya takut. Ini yang membuat saya hidup dalam kekhawatiran. Ini yang membuat saya sukar sekali untuk yang namanya menerima masukan orang. Ternyata semua ada faktor-faktornya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ikut di luar sana,
biayanya bisa 9 sampai 10 juta satu orang. Tapi kalau di kita free. Ayo ikut ya. Daftar diri Anda, daftar. Kalau mau ajak keluarga yang lain juga silakan, boleh, supaya mereka ditolong, supaya mereka diberkati ya. Kita akan adakan tanggal 9 ini ya, hari Jumat. Jadi komselnya kita cancel dulu karena kita mau mengejar sesuatu juga. Jadi bulan Februari ini ya kita penting untuk ikut retreat encounter ini. Oke, itu saja. Yang belum ikut, yang belum pernah ikut, ayo ikut ya. Ini luar biasa ini. Luar biasa sekali ya. Materi-materinya akan membukakan pikiran kita dan membuat kita, oh iya, betul. Ternyata keterbukaan itu penting sekali di hadapan Tuhan. Oke, itu saja Bapak Saudara. Ya, nanti siang kalau tidak ada halangan kita akan doa jam 11.30. Tuhan berkati, selamat menjalani hari. God bless you. Bye. Shalom Pastor. Shalom Pastor Selamat Rahman, pagi. Pastor Edi, terima kasih Pastor. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati Pastor. Yo, Jeremy. Eva. Halo, Ya, Kak. Yesus. Rapi, Nona Sofi, ya semuanya. Anita, Shalom Elizabeth, semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Wan. Semangat semuanya ya. Oke. Semangat. Selamat pagi, Oh, selamat beraktivitas. Selamat pagi siap-siap semuanya. ngantar anak. Tuhan berkati. Bye-bye. Ya.